Pemirsa KBR dan TV Tempo, Anda tengah menyimak program Sarapan Pagi di rubrik khusus Daerah Bicara bersama saya Agus Lukman. Saudara, mepetnya waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum KPU membuat lembaga penyelenggara pemilu itu beberapa kali merevisi perakiraan jadwal pilkada serentak atau pemilihan kepala daerah serentak. Semula pilkada rencananya akan digelar Juni tahun depan, tapi terus kemudian berdasarkan perhitungan tertentu mundur menjadi September. Lalu belakangan berdasarkan simulasi-simulasi ada opsi-opsi yang akan digelar antara lain November atau Desember. Ini menunjukkan Komisi Pemilihan Umum KPU sepertinya sedang menghadapi masalah di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada tahun depan. Dan persiapan yang mepet ini dipastikan juga akan membuat persiapan teknis pilkada akan tidak matang. Karena itu muncul wacana dari sejumlah pihak agar pilkada serentak diundur dari tahun 2015 menjadi 2016. Dengan begitu ada jeda antara pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 dengan pilkada serentak ini menjadi 2 tahun. Lumayan panjang. Apa alasan munculnya wacana itu dan apa kira-kira untung ruginya jika pilkada serentak diundur? Kita akan bincangkan dengan Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mbak Titi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Masih bingung juga ini mikir pilkada serentak. Sebenarnya tidak bingung kalau skemanya diikuti. Nah, selain soal waktu yang dimiliki KPU yang mepet, alasan apa sih sebetulnya yang kira-kira bisa kita pahami itu sebagai ini memundurkan jadwal? Betul. Kita kemarin agak menghindari bicara soal perpu ya, substansi, karena kita ingin fokus kepada yang paling fundamentalnya dulu. Substansi ya. Mekanisme pemilihan langsung. Nah, sekarang ada perkembangan baik dari parlemen, dari DPR dan pemerintah. Kita akan mudah-mudahan hampir pasti punya pemilihan langsung. Apalagi ketika partai-partai besar kemudian mengatakan komitmen dengan pemilihan langsung. Tapi kita ingin pemilihan langsung yang berkualitas. Iya, betul. Bukan tidak hanya didasarkan pada hitung-hitungan politik ya. Betul. Kita ingin pemilihan langsung yang di daerah itu bisa menjamin dua hal, efektivitas pemerintahan yang terpilih, dan kedua adalah efisiensi penyelenggaraan. Meski efisiensi ini tidak semata efisiensi tanpa memperhitungkan partisipasi dan kualitas penyelenggaraan. Nah, desain yang kami tawarkan sebenarnya adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Mengapa kemudian ada dua desain ini? Sehingga ada pola. Kalau selama ini kan kita ingin menghukum pemilih yang terpilih pada pemilu nasional harus menunggu 5 tahun. Cukup lama. Nah, kami pada dasarnya mengusulkan serentak nasional memilih DPR dan presiden serta DPD, lalu pemilu daerah memilih DPRD dan kepala daerah. Nampaknya usulan ini kan belum terakomodir. Dimanapun di dunia siklusnya itu kalau ada pemilu serentak nasional dan daerah atau pemilu di tingkat legislatif, presiden di satu sisi dan kepala daerah, itu siklusnya sekitar 2 tahun minimal. Nah, dari riset kami juga hampir semua angka partisipasi pada Pilkada 2010 itu menurun. Karena mepet dengan 2009. Betul sekali. 2009 euforia pemilu legislatif, pemilu presiden, tidak berapa lama kemudian langsung pilkada lagi. Dan ini dipengaruhi oleh persiapan oleh penyelenggara. Mereka baru jeda dari tahapan pemilu presiden, langsung memikirkan penganggaran, langsung memikirkan persiapan, sehingga semua serba terburu-buru. Itu dari sisi teknis penyelenggara. Dari sisi teknis pemilih tidak bisa menghindari kejenuhan, dan menurut riset kami
Rasionalitas belum terbangun. Iya, karena mereka masih terbawa oleh pemilu sebelumnya ya. Betul. Jadi kalau kandidat yang diusung partai ini pasti bagus, karena presidennya bagus, padahal belum tentu. Jadi rasionalitas itu belum sepenuhnya pulih. Nah, yang ketiga juga masih subjektif begitulah ya, belum bisa objektif. Betul. Ya. Jadi jenuh, rasionalitas belum bisa terbangun dengan solid karena masih terbawa oleh atmosfer pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terpaksa harus langsung pilkada lagi. Dari sisi penyelenggara tadi kan waktunya sebenarnya tidak sampai setahun, Mas Agus, ini penyesuaian. Karena kalau Perpu misalnya baru valid itu di Februari, sementara tahapan peraturan belum disahkan. Lalu juga anggaran beberapa daerah belum diketok karena DPRD-nya masih berharap pemilihannya lewat DPRD kan, jadi menganggap ketidakpastian. Dan yang terakhir konsolidasi partai politik ini belum betul-betul. Masih capek ya, masih kelelahan. Belum lagi ada yang pengurus kembar kan. Nah ini bagaimana ini? Wah ini tentu persiapannya juga akan kalang kabut juga. Ini 2 atau 3 partai yang belakangan pecah ini ya. Nah sebetulnya kalau tetap dijalankan 2015 ini resikonya apa? Iya. Resiko partai politik yang belum selesai dengan belum bisa melakukan konsolidasi dan koalisi untuk pilkada. Meskipun dikatakan kita tahu ada koalisi-koalisi yang solid dan lain sebagainya, tapi beberapa partai politik itu kan terfragmentasi akibat pileg dan pilpres. Kan? Masa kita kemudian mengatakan karena ada persoalan itu mereka tidak bisa mencalonkan seperti beberapa statement kan, akhirnya bukan saja mereka mengganggu koalisi dengan partai lain, kan pencalonan itu minimal 20% kursi di DPRD dan 25% suara sah. Akhirnya koalisi yang ingin terbentuk kan terganggu karena ada masalah dualisme dan fragmentasi partai politik. Konsolidasi internal partai belum sepenuhnya solid, koalisi juga belum bisa terbangun dengan lebih baik untuk di daerah. Dan akhirnya kandidat-kandidat terbaik dari partai terpengaruh oleh situasi ini. Ini yang membuat kita jangan-jangan orang yang punya peluang besar untuk dicalonkan dari partai tidak bisa maju. Selain itu kekhawatiran terbesar adalah soal penganggaran dari APBD. Perpu ini punya semangat bahwa pilkada itu dibiayai oleh negara, APBN. Tapi karena skema serentaknya di 2015, khusus untuk 2015 anggarannya dari APBD dulu. Kita tahu luar biasa politisasi anggaran dari APBD. Nah, mengapa kita tidak geser ke 2016 sehingga di 2016 murni itu dari APBN. Apalagi kalau misalnya skenario KPU pilkada di November atau Desember. Tidak mungkin pelantikannya di 2015. Rekapitulasi suara butuh waktu. Belum lagi kalau ada sengketa. Desember jelas tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang paling juga krusial adalah kesannya sepele tapi krusial. Desember itu musim alam tidak bersahabat. Musim hujan, hujan di darat, angin di laut. Kita pikirkan misalnya ketika menyiapkan pilkada serentak, banjir bandang seperti Bandung Selatan, banjir seperti di Aceh. Bisa-bisa logistik pemilu dari Bandung menuju ke Ciamis terkirim kena banjir begitu ya. Dan misalnya seperti longsor di Banjarnegara, itu kan luar biasa ya impactnya. Negara sebesar Amerika Serikat saja di dalam konstitusi tegas menyebutkan bahwa pemilu mereka di hari Selasa minggu kedua, minggu pertama bulan November, karena disitulah cuaca yang sangat bersahabat di Amerika Serikat. Jadi ini yang kesannya sepele, tapi sesungguhnya substansial untuk diperhitungkan. Gitu. Nah, kalau persiapan setahun itu sebetulnya tidak cukup mungkin ya. Kalau untuk 2015, kalau dihitung dari bulan Februari sampai November barangkali cuma hanya sekitar 9 bulan. Betul. Padahal tahapan di dalam Perpu sendiri itu sangat panjang. Bisa dibayangkan uji publik sampai 6 bulan. 6 bulan sebenarnya itu terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Kalau kita mendasarkan pada skema Perpu tidak ada perubahan, sebenarnya sangat panjang, memakan waktu. Padahal cakupan pilkada kan jauh lebih kecil daripada pileg dan pilpres. Tapi kita juga jangan lupa persiapan ada pembuatan peraturan yang meski KPU sudah menyiapkan berbagai draft,
Tapi kan itu belum seperti syarat dari Undang-Undang 15 2011 tentang penyelenggara pemilu, wajib dikonsultasikan dengan pemerintah dan presiden. Kita tidak tahu ini mekanisme di pemerintah presiden dengan pemerintah dan DPR, mohon maaf, DPR-nya akan seperti apa gitu. Jadi terpotongnya banyak sekali. Ini kalau melihat bagaimana komentar-komentar di media sosial begitu ya, di internet, banyak juga yang menyambut bagus ya. Oh, ini akan memberikan kesempatan untuk warga bernafas ya dari hiruk pikuk. Tapi ada juga yang melihat ini kok tidak konsisten sama sekali. Betul. Dari pemerintah yang tadinya Perpu 2015 kok jadi 2016 begitu ya. Betul. Itu bagaimana? Ya, kalau kami sendiri, sebenarnya Perpu ini kan bukan barang baru. Perpu ini adalah salah satu versi draft yang dihasilkan DPR dan pemerintah, karena dulu ada 2 draft, langsung atau via DPRD. Dia mengambil dari yang draft versi langsung, utak-atik sana sini, sehingga ada 10 perbaikan ya, itu gitu ya, disahkan menjadi Perpu. Kita dari awal tidak setuju dengan skema 2015-2018 kan, pilkada serentak tahap pertama 2015, pilkada serentak tahap kedua 2018. 2018 itu tahapan pemilu 2019 sudah masuk. Oke, jadi itu akan bikin masalah baru juga nih masalah baru selain di 2018 kebanyakan KPU itu seleksi ulang di tingkat provinsi. Jadi ada 3 agenda besar, seleksi ulang penyelenggara, menyelenggarakan pilkada serentak putaran kedua, dan itu provinsi-provinsi besar, provinsi Babon seperti Jawa Barat, Jawa Tengah itu luar biasa ya. Lalu juga menyelenggarakan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, kalau dirasa Perpu ini kan sebenarnya rasa bersalah presiden kita terdahulu. Tapi tidak menghitung sampai ke keputusan ya Mahkamah Konstitusi itu ya. Betul, tidak menghitung bahwa 2019 itu sudah mulai verifikasi partai politik peserta pemilu. Dan itu ada pemilu serentak nasional. Betul sekali. DPRD penggantian KPU provinsi. Nah, belum lagi dikasih beban untuk pilkada serentak tahap kedua. Baik, Mbak Titi, kita juga sudah tersambung dengan Pak Khotibul Umam Wiranu, Wakil Ketua Komisi 2 di DPR melalui sambungan telepon. Pak Umam, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Umam. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Umam, ini wacana pemunduran jadwal pilkada serentak dari 2015 menuju ke 2016 tentu sangat bergantung juga dengan DPR ya. Kalau sebelumnya kita mewawancara dengan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra menyebutkan wah ini kalau bisa 2015 dan 2016. Jadi 2015-nya pemilu pilkada, 2016-nya pelantikan. Kalau dari Anda bagaimana ini Pak Umam? Kalau saya yang ini aja, saya melihat pertama saya kemarin komunikasi dengan pemerintah ya. Ini ide tentang pemunduran jadwal ini kan dari Dirjen Otonomi Daerah Pak Prof. Jerman Sabun itu sudah berkoordinasi lah dengan Pak Menterinya dan teman-teman di kementerian, meskipun bukan penyelenggara pemilu ya dalam hal itu, tapi mungkin mereka ingin membantu proses tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dirasa mungkin dianggap tidak terlalu firm gitu di 2015, maka ada usulan itu. Nah, bagi saya yang penting penyelenggaranya itu siap apa tidak pertama, siap dari sisi teknis maupun dari sisi logistik. Dari sisi teknis memang banyak kendala ya, yang misalnya salah satu pasal RUU Undang-Undang Pilkada yang versi Perpu nomor 1 itu kan ada yang namanya uji publik. Ya, dan itu 6 bulan itu waktunya. Itu agak panjang ya, antara 5 sampai 6 bulan. Nah, itu kan nggak mungkin kalau dilaksanakan 2015 secara teknis. Tetapi kan bisa dipangkas juga sih, uji publik bisa tidak harus memakan waktu segitu lama gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang soal-soal teknis kesiapan kami KPU-nya sebenarnya, yang kalau memang siap ya nggak perlu diundur. Kalau sejauh yang kita tahu KPU, Bawaslu dan ya hasil pertemuan koordinasi antara
KPU, Bawaslu, dan DKPP itu menyimpulkan mereka siap di 2015. Nah, kalau buat saya, ya jalan aja kalau memang merasa siap gitu, Bang. Nah, ini kalau dari Pak Husni Kamil Manik kemarin menyatakan bahwa kalau diundur justru akan lebih senang karena persiapannya akan lebih panjang. Di samping itu kalau skenario November Desember ini kan juga cuaca agak kurang bagus untuk logistik ya. Ya, kalau bulan memang dari awal sejak pembahasan di RUU Pemilu, RUU Pilkada yang versi langsung, itu hampir tidak ada sebenarnya yang setuju di bulan Desember atau November. Bulan besar bukan banjir, bagi hujan gitu. Yeah. Meskipun matoknya memang di akhir itu maksudnya ya Oktober gitu, September gitu. Nah, kalau kemudian menjadi Desember memang menurut saya terlalu riskan untuk kabupaten-kabupaten hampir di seluruh Indonesia lah yang terkena dampak musibah hujan pada saat bulan-bulan itu, Mas, itu. Nah, tapi begini, kalau Pak Husni bilang begitu, artinya kesimpulan koordinasi pertemuan mereka juga belum firm juga kan gitu. Padahal kemarin sudah disampaikan ke publik bahwa mereka menyatakan siap gitu. Ya, karena kalau misalnya bilang tidak siap tentu diragukan juga ya. Mereka bilang siap, tetapi kalau diundur akan lebih siap lagi begitu ya, Pak Husni, Pak Umam. Iya, itu problemnya. Dan saya sih sebenarnya secara pribadi juga tidak yakin juga sih mereka siap ya. Jangankan yang dalam tanda petik cukup sempit waktunya, yang dipersiapkan lama aja pemilu legislatif, pemilu presiden kemarin sangat buruk penyelenggaraannya kan menurut saya, dan tidak mampu menangani atau mengeksekusi pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilu gitu. Pak Umam, nanti kita akan lanjut kembali diskusi kita bersama juga dengan Mbak Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kami mengundang para pendengar semuanya untuk bergabung bersama kami di nomor telepon bebas pulsa di 0800 140 3131. Sekali lagi telepon bebas pulsa di 0800 140 3131. Untuk SMS dan juga WhatsApp bisa dikirimkan ke 0812 1188 181. Dan siaran KBR juga bisa Anda simak di aplikasi TuneIn Radio melalui telepon seluler Anda yang berbasis Android, Windows Mobile Phone maupun BlackBerry dan juga iOS. Silahkan buka kanal KBR di sana. Kita akan jeda sejenak. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Baik, saudara, Anda masih menyimak program Sarapan Pagi di rubrik Daerah Bicara, produksi bersama KBR dan TV Tempo. Anda masih bersama saya Agus Lukman. Kita masih mengulas tentang wacana pemunduran jadwal pemilihan kepala daerah secara serentak dari tahun 2015 ke tahun 2016. Ini tentu akan melegakan masyarakat yang habis kecapean kemarin mengikuti pemilu legislatif dan presiden ya. Dan kita berbincang bersama dengan Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, dan juga bersama Pak Khotibul Umam Wiranu, Wakil Ketua Komisi 2 di DPR melalui sambungan telepon. Ke Mbak Titi dulu. Ya. Mbak Titi, kalau Anda tadi di awal sudah sedikit menyinggung soal untung ruginya. Nah, tapi nanti kalau diundur ke 2016, bukankah di 2016 itu juga cukup banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya? Ada sekitar 100 tambahan ya, dari 204 menjadi 304. Ini apa tidak menjadi beban? Justru bukan menjadi beban, justru disinilah keserentakan itu menemukan maknanya lebih baik. Karena tujuan dari keserentakan kan ada dua, efektivitas dan efisiensi. Nah, efisiensi ini baru bisa dicapai optimal kalau lebih banyak lagi yang ngumpul. Bukan, kalau pilkada di satu provinsi berbarengan antara pilkada gubernur dengan pilkada bupati wali kota. Petugasnya kan jadi dibayar sekali untuk mengerjakan dua pemilihan, pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Lalu distribusi logistik sekali dilakukan. Lalu pengadaan tinta misalnya untuk dua pilkada hanya satu kali pengadaan. Kalau satu untuk nyoblos kepala gubernur, wali kota dan bupati. Satu bupati wali kota. Dengan satu kali celupan tinta. Satu kali celupan tinta, satu kali paku, coblos, satu paku, ya. Satu bantalan, ya, satu bilik dan kotak. Nah, kalau serentaknya hanya kabupaten kota, tidak ada penghematan. Ini hanya bertujuan untuk penataan jadwal saja menuju serentak yang secara nasional. Sebab kalau kabupaten kota bersamaan, petugasnya masing-masing, logistiknya masing-masing. Sama seperti pilkada reguler lainnya, hanya saja jadwalnya dibikin sama begitu. Jadi justru bagi penyelenggara pemilu ini adalah sekali kerja. KPU sekali mensupervisi kepada provinsi, provinsi mensupervisi kepada kabupaten kota, dan pemilih juga sekali memilih untuk memilih gubernur dan bupati wali kota. Dan jangan lupa untuk biaya kampanye juga bisa lebih diperingan. Betul sekali, karena bisa join. Baik, ke SMS dulu sebelum ke Pak Umam. Ada SMS dari Hendra dari Bengkulu yang ingin saya tanyakan adalah apabila masa jabatan gubernur belum habis di tahun 2016, apakah masih akan dilakukan pemilu serentak di 2016? Ke Mbak Titi, silakan. Iya. Nah, kalau skenario yang ada di Perpu yang berakhir pada tahun 2015 itu akan pilkada serentak pada tahun 2015. Yang berakhir pada tahun 2016, 17, 18, 19 akan pilkada pada 2018. Nah, kita akan punya pilkada serentak nasional pada tahun 2020. Yang pada hasil pilkada 2018 kan berarti jabatannya hanya 2 tahun. Iya, sayang sekali itu udah rugi banget. Dan yang berakhir jabatan pada 2016 karena pilkadanya 2018, PLT-nya juga 2 tahun. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan, mudah-mudahan Pak Khotibul Umam setuju dan pemerintah, penataannya begini, yang berakhir di 2015 dan 2016, pilkada pada 2016, tahap pertama. Lalu yang berakhir pada 2017, 18, 19, karena Lampung itu 2019 pilkadanya. Itu pilkadanya di 2017. Dan dia akan mengikuti pilkada serentak secara nasional tahap ketiga di 2021. Jadi yang 2016 kan
tahun jabatannya, yang 2017 karena dia sampai 2021 4 tahun. Lebih baik daripada cuma 2 tahun. Nah, kalau tadi pertanyaannya kalau skenario Perpu berarti ikut pilkadanya di 2018, kalau skenario yang perlu Dem tawarkan di 2017. Gimana ini Pak Umam? Setuju kalau pertanyaan setuju atau tidak terlalu gampang. Ya, kalau untung ruginya kalau di 2016 gimana Pak Umam? Kalau soal di 2015 dulu kan asumsinya memang pertama undang-undang pilkada itu tidak selama yang kita bayangkan, sehingga berakhir pembahasan itu kira-kira bulan Agustus gitu, jauh sebelum bulan Desember. Nah, nyatanya kan berakhir di November, bahkan ada silang pendapat soal langsung dan tidak langsung, akhirnya Perpu keluar. Nah, karena asumsi itu maka persiapan 1 tahun sudah cukup. Nah, sekarang kan kurang dari setahun. Nah, buat saya sih tidak soal ya, sejauh perbaikan pemilu serentak ini betul-betul dipikirkan secara matang kembali, karena menyangkut waktu sebenarnya perdebatannya sih tidak terlalu clear ya di DPR dan pemerintah saat itu. Karena memang tidak mempertimbangkan lamanya pembahasan undang-undang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut 2016, skenario-nya teman-teman Perludem, itu saya kira reasonable juga. Nah, buat yang pemilu 18 itu juga, kalau asumsinya akan diselenggarakan pemilu nasionalnya di 2021, memang ada problem yang 2016 menjadi terlalu lama memang PLT-nya. 2016 sampai ke 2021 itu berarti ada PLT 1 tahun. Nah, tetapi kan itu lebih sedikit waktu ketimbang kalau dibikin 2018. Maka akan banyak PLT bupati wali kota di pemilu serentak bupati wali kota gubernur. Jadi itu buat saya sih nggak soal Mas gitu. Nah, yang jadi soal apa ya kira-kira Pak Umam? Yang jadi soal sebenarnya buat saya satu yang tidak pernah selesai sampai hari ini, itu soal pendataan pemilih ya. DPT itu tidak pernah selesai sampai hari ini karena semua data yang diajukan oleh Mendagri sejak undang-undang Adminduk, administrasi sistem kependudukan, kemudian IKTP, itu sampai hari ini kalau mau jeli itu belum selesai. Dan selalu berbedanya jauh antara pendataan Pantarlih atau KPU lah katakanlah gitu, dengan pendataan Depdagri. Nah, sepanjang ini tidak selesai, maka sebenarnya serentak pun akan membuat masalah. Akan terjadi masalah, bukan membuat masalah, akan terjadi masalah di titik ini gitu. Dengan asumsi bahwa memperpanjang atau memundurkan jadwal pilkada serentak ke 2016 memberi ruang lebih banyak lagi untuk membenahi masalah DP4 dan juga DPT itu, kira-kira setuju tidak Pak Umam? Kenapa? Ya, dengan asumsi bahwa dengan memundurkan jadwal dari 2015 ke 2016 artinya memberi ruang lebih banyak lagi untuk verifikasi dan juga penyelesaian masalah DPT, itu artinya Pak Umam setuju? Iya betul. Kalau itu setuju saya. Jadi ada satu konsentrasi khusus sekarang pun KPU kan kita kopiak-kopiak untuk tetap melakukan pendataan pemilih ya. Di luar yang sudah difinalkan di Pileg dan Pilpres 2014 kemarin gitu. Ya. Nah, pertanyaan lain adalah Pak Umam, kalau ini kan sebagai ini Partai Demokrat ya masih ada ya hubungan lah emosional dengan Pak SBY ketika waktu itu mengeluarkan Perpu ya, ketika mencantumkan 2015. Nah, kalau nanti diubah, kira-kira merasa tersinggung nggak Pak? Ya, saya belum tentu belum rembukan sama partai dalam pengertian formal ya, tetapi buat saya pribadi sih nggak soal ya, karena pandangan dari Depdagri juga cukup reasonable. Kalau dipaksakan 2015 menemukan banyak problem di penyelenggaraan dan di teknis
di penyelenggaraan KPU-nya, teknis penyelenggaraan dan logistik, terutama menyangkut bulan Desember, maka buat saya nggak soal sebenarnya soal pemunduran ini. Yeah. Toh juga tidak ada yang dirugikan secara secara politis lah gitu. Secara politis semua ya. Mungkin akan lebih diuntungkan ya Pak Umam ya kalau enggak, kalau kita kan kalau partai soal pilkada kan nggak ada untung ruginya. Untung ruginya itu justru di calon kan. Yeah. Calon. Maksudnya kalau calon itu aturannya lebih firm, buat calon kan lebih enak gitu. Terus penyelenggaranya lebih baik, buat calon kan lebih fair kan gitu. Yeah. Baik, 11 Januari nanti akan dibahas ya Perpu ya di DPR ya Pak ya? Kita masuk itu tanggal 13 Mas. 13 Januari? Januari kita baru masuk, ya tentu tidak langsung dibahas lah ya. Tapi pada persidangan pertama 2015 itulah kita pertama kali yang akan dibahas memang mau tidak mau harus Perpu. Baik. Nah ini problem juga kalau Perpu ini mayoritas tidak menerima gitu, juga membuat problem tersendiri yang mengharuskan DPR dan pemerintah berembuk pulang untuk membuat undang-undang, karena kan sudah kadung dicabut undang-undang pilkada, bukan pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Baik. Ya mudah-mudahan diterima begitu Mas. Baik. Pak Umam, terima kasih Pak Umam atas waktunya bersama kami di program Reformasi Daerah Bicara di pagi hari ini. Terima kasih Pak Umam dan selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan lanjutkan Mbak Titi setelah jeda. Bagi para pendengar semuanya yang ingin bergabung bersama kami bertanya melalui telepon bebas pulsa maupun SMS, kami buka di telepon bebas pulsa di 0800 140 3131 dan juga SMS atau WhatsApp bisa dikirim ke 0812 1188 181. Dan sekarang ada cara mudah untuk mendengarkan KBR, tidak harus mencari-cari radio jaringan KBR dimanapun Anda bergerak. Anda bisa menyimaknya melalui aplikasi TuneIn Radio, melalui telepon seluler berbasiskan Android, Windows, Mobile, BlackBerry dan juga iOS. Dan juga silahkan cari kanal KBR di sana. Tentu akan dipotong data ya di sana. Baik, kita akan jeda sejenak, nanti kita sambung kembali. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Anda masih menyimak program Sarapan Pagi di rubrik khusus Daerah Bicara, produksi bersama KBR dan TV Tempo bersama saya Agus Lukman. Saudara, kita masih mengulas tentang wacana pemunduran jadwal pemilihan kepala daerah secara serentak dari tahun semula 2015 menuju ke 2016. Nah, kita berbincang bersama Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Ada SMS dari Ibu Eti di Manokwari, Papua. Kalau menurut saya KPU itu kan sudah profesional, jadi tidak mungkin kesulitan, tapi kami sebagai rakyat kecil berharap agar bersifat jujur, tidak mengecewakan rakyat. KPU kalau dibilang siap tidak siap tentu harus siap ya, mau tidak mau harus siap. Cuman akan lebih bagus memang kalau dari pernyataannya Pak Husni Kamil Manik, lebih panjang, lebih lama lebih baik. Kalau Pak JK kan lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah, sebetulnya tahapan yang ideal untuk persiapan pilkada itu berapa lama sih sebetulnya? Kalau dari sisi pengalaman pemilu kita dan beberapa juga referensi internasional, memang tahapannya bisa pendek. Misalnya 6 bulan, 8 bulan itu cukup. Tapi persiapan menuju sana biasanya butuh 2 tahun. Mulai dari perencanaan, evaluasi dari pemilu sebelumnya, kemudian perencanaan, penganggaran, rekrutmen penyelenggara, lalu juga persiapan teknis, itu semua membutuhkan sekitar 2 tahun persiapan. Nah, kalau sekarang ini kan kita lihat Perpu memang sedang, walaupun pernyataan sekarang menguat ya, kami tidak menolak Perpu, misalnya pimpinan partai besar sudah mengatakan seperti itu. PAN misalnya yang dulu mendukung pilkada oleh DPRD sudah mengatakan komitmen dengan pemilihan langsung dan akan menerima Perpu. Termasuk Golkar ya? Betul, termasuk Golkar. Makanya selama ini kan kami tidak bicara soal substansi Perpu sama sekali ya. Kami mulai bicara kemudian ketika KPU mulai bicara hal-hal yang perlu diperbaiki dari isi Perpu. Nah, ketika misalnya KPU mulai mengatakan ada perbaikan yang harus ditata dari Perpu, ada penguatan, ya kita bicara yang paling hal krusial dulu adalah waktu. Karena kalaupun Perpu ini diterima dan kita meyakini ikhtiar kita untuk membuat ini diterima juga sama besarnya, adalah jangan tergesa-gesa menyelenggarakan pemilu. Memang KPU adalah lembaga yang profesional, tapi kita juga lihat ada persoalan daftar pemilih tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Umam, ada persoalan kualitas dan integritas penyelenggara pemilu kita, persoalan logistik dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pikirkan begitu. Dan KPU kan sebagai penyelenggara sudah mulai bicara kalau ini belum ada kepastian Perpunya disahkannya kapan. Peraturan itu juga membuat mereka ragu-ragu juga. Di saat mereka harus mengesahkan peraturan, dasar hukumnya masih Perpu. Jadi itu beberapa pertimbangan. Mbak Titi, kita sapa dulu, ada pendengar dari Papua dengan Pak Hamer di sana. Selamat pagi Pak Hamer, silahkan. Selamat pagi KBR. Silahkan Pak Hamer. Ya, Perpu itu tidak terlalu masalah. Yang penting di dalamnya itu aturan mengenai kandidat itu jangan pakai uang untuk berkampanye. Itu yang penting harus dibuat situ, bukan situ tidak boleh atau larangan. Hanya yang selama ini saya lihat yang selalu pemilu itu bermasalah itu ada pada teknisnya, administrasi itu. Berita acara laporan itu model C2 itu tentang data pemilih DPT-nya itu supaya jangan banyak, artinya banyak uraian di situ. Jadi cukup saja DPT daftar pemilih tetapnya yang ada di sekitar itu, masyarakat dari kabupaten RT itu, terus pemilih tambahan itu tidak boleh. Jadi MK juga jangan buat ada pemilih tambahan yang menggunakan KTP, SIM, paspor. Semua ini yang bermasalah. Jadi cukup saja DPT-nya laki-laki perempuan itu saja. Jangan tambah-tambah itu lagi pemilih dari TPS lain, dari ini yang selalu bermasalah di situ. Sehingga bisa dicurigai ada mobilisasi massa. Supaya format berita acara keduanya itu. Terima kasih Pak Hamer di Papua. Saya lihat bermasalah di situ. Terima kasih Pak Hamer di Papua, dan kita baca SMS dari Pak Budi di Ciputat. Sekarang bagaimana peta pertarungan antara yang pro dan kontra pilkada langsung? Siapa yang masih menolak pilkada langsung? Silakan dijawab dulu nih Mbak. Yang terakhir dulu ini. Yang terakhir.
Kalau kita lihat dari peta pernyataan ini kan sepertinya baru tinggal PKS ya sepertinya. PKS kan juga sudah bicara soal jadwal pilkada ya sebenarnya. Nah kalau sudah bicara jadwal kan tidak mungkin apa manfaatnya kalau keserentakan itu pilkadanya melalui DPRD. Nah kalau kita memang menghindari betul kemarin bicara karena kita tahu bahwa yang penting fundamentalnya dulu lolos nih soal pemilihan langsung. Tapi kemudian yang mengusulkan Perpu seperti misalnya pemerintah sudah bicara ke 2016. Nah meskipun misalnya skenarionya DPR sekalipun menolak Perpu, tapi kalau pemerintah tetap bersikukuh ingin pemilihan langsung, pasti solusinya adalah membuat produk baru ya untuk pemilihan kepala daerah. Karena akan terjadi kekosongan hukum. Ketika komitmen ini ada dari pemerintah, kemudian suara penyelenggara juga muncul, lalu DPR juga mulai misalnya seperti Golkar, Komisi 2. Komisi 2 kan Pak Rambe misalnya kemarin mengatakan dalam bayangan dia skenarionya 2016-2017. Berarti sejalan ya. Nah, PAN misalnya sudah mengatakan dukungan, Gerindra juga melalui pimpinan juga mengatakan iya ada kesepakatan misalnya di dalam koalisi Merah Putih, meskipun ada beberapa elit yang mengatakan tidak, tapi saya kira keinginan ke sana itu menguat. Tapi yang kita pegang sungguh-sungguh adalah pemerintah sebagai pengusul Perpu yang kemudian sudah bicara soal substansi jadwal. Nah di sana kita anggap itu sebagai komitmen bahwa pemerintah bagaimanapun nanti respon di parlemen, meskipun parlemen juga menguat, itu tetap akan mendorong dan berkomitmen terhadap pemilihan langsung dengan jadwal yang lebih baik. Gitu. Nah untuk pendengar yang barangkali agak kebingungan, tahap pertama 2016, tahap kedua kok 2017, ya ini bukan di daerah yang sama. Jadi daerah yang sudah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 2016 tentu nanti tahap berikutnya nasional di 2021 begitu ya Mbak ya. Betul. Sedangkan daerah lain untuk yang 2017 itu di daerah lain yang barangkali masa jadi bukan 2016 besoknya lagi 2017 bukan. Gitu ya. Jadi supaya tidak membingungkan bagi para pendengar. Ini untuk 2016 dan 2017 itu di daerah yang berbeda. Betul. Contoh di 2015 itu ada 7 provinsi yang akan pilgub, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara, ditambah 181 kabupaten kota. Itu yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2015. Nah di 2016 ada provinsi lagi, kan kita punya 34 provinsi dan 500 kabupaten kota. Contohnya di 2017 itu akan ada daerah-daerah besar yang berakhir masa jabatannya di 2017. Sebagai contoh Jawa Barat, Jawa Tengah juga, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah ini kan daerah-daerah babon. Jadi tidak seperti pemilu legislatif DPRD yang kita serentak, pilkada kita kan tercecer jadwalnya di beberapa sequence, berbeda-beda antara satu provinsi dengan satu kabupaten kota. Nah sehingga skenarionya bagi daerah yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2015 dan 2016, maka dia akan pilkada di 2016. Jadi yang daerah kepala daerahnya berakhir 2015 PLT sampai dia pilkada di 2016. Tapi daerah yang kepala daerahnya akhir masa jabatannya di 2017, 18 dan 19, pilkadanya ditarik ke 2017. Itu sudah dihitungkan juga, misalnya begini. Kepala gubernur misalnya di Jawa Tengah pilkada nanti akan 2017. Sedangkan bupati wali kota di Jawa Tengah itu ada yang mungkin 2015 ada atau 2016. Yang ikut di 2015, ada yang ikut yang kepala daerah kabupaten kota, bupati wali kota yang berakhir masa jabatannya 2015 2016 dikumpulin misalnya di Jawa 2016 Tengah. gitu. Kalau skenario dikumpulkan di 2016. Nah, tapi kan tidak semua di 2016. Kalau saya tidak salah di 2015 itu ada sekitar 7. Berarti dia ikut ke 2016. Jadi
Karena kalau tidak begitu sulit ini kita transisi akan mau nih ya, serentak. oke. Betul, Ini betul sekali. Ini transisi sampai kita punya pilkada serentak nasional di 2021. Baik, kita bacakan dulu ada Raffi di Jati Asih. Kalau pilkada serentak diundur, apakah ada kemungkinan calon independen bakal ikut? Iya. Oke. Sudah pasti ikut. Pasti ikut atau? Pasti dijamin ikut karena di Perpu ada jaminan untuk keterlibatan calon perseorangan. Sepanjang ini Perpu disetujui di DPR. Sepanjang disetujui oleh DPR dan sepanjang pemerintah tetap punya komitmen kepada pilkada langsung sesuai janji kampanye Pak Jokowi di putaran pertama debat Capres. Oke, tentang demokratisasi ya. Dan kita akan jeda kembali ya. Kita akan lanjutkan bahasan kita soal pemunduran jadwal pilkada serentak, menghitung untung rugi, dan juga bagaimana komentar Anda, tanggapan Anda, silakan sampaikan melalui nomor telepon bebas pulsa 0800 140 3131. Sekali lagi SMS 0800 140 3131. Kemudian untuk SMS atau WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 08121188 dan bagi Anda yang memiliki telepon pintar atau smartphone, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi TuneIn Radio di mana Anda bisa bebas mendengarkan program-program dari KBR ya di sana, dan cari kanal KBR dan follow ke Twitter ataupun retweet ke Twitter KBR di akun @portalKBR. Kita akan jeda sejenak. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Anda masih menyimak program Sarapan Pagi di rubrik khusus Daerah Bicara, produksi bersama KBR dan TV Tempo. Bersama saya Agus Lukman, kita masih mengulas tentang wacana pemunduran jadwal pemilihan kepala daerah secara serentak dari tahun 2015 ke 2016. Kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mbak Titi, kalau tadi Pak Hamer tadi menyinggung sedikit soal masalah-masalah yang juga mestinya dibenahi KPU ketika DPT, terus kemudian ada cara mencoba ikut menggunakan hak suaranya, ada yang menggunakan paspor, KTP. Ini beberapa daerah juga berbeda-beda juga, kartu pindah juga gitu ya. Betul. Ya, sebagai informasi saat ini KPU nanti kami sendiri diundang tanggal 30 Desember untuk uji publik 3 peraturan KPU. Yang pertama tentang tahapan, jadwal, dan program pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Yang kedua tentang pemutakhiran data pemilih. Yang ketiga tentang pencalonan. Nah, yang pasti soal pemutakhiran data pemilih ini harus lebih baik daripada peraturan yang sebelumnya. Misalnya bagaimana untuk bisa punya data yang baik. Kemarin itu kan di Pileg ada data yang memilih menggunakan KTP. Mestinya kalau dia memilih menggunakan KTP kan tetap harus di domisilinya dia. Nah, bagaimana di dalam pilkada itu harus sudah masuk sebagai pemilih, tidak perlu lagi pakai KTP. Jadi kalau daftar pemilihnya bagus, semestinya kan terhindarkan semuanya yang bisa masuk, betul memilih pakai KTP itu. Tapi kita juga tidak boleh halangi orang memilih dengan KTP karena artinya tetap dibuka ruang untuk mereka yang belum masuk. Betul, karena ada selalu ruang bahwa orang-orang itu tercecer, entah ketika misalnya pemutakhiran dia tidak berada di tempat, atau kemudian ketika misalnya pemutakhiran dia pergi berdinas begitu ya. Nah ini yang itu sekolah ke luar negeri, itu selalu pulang begitu. Nah ini yang harus juga diperhitungkan, termasuk bagaimana misalnya pekerja-pekerja tambang atau minyak lepas pantai, meskipun dia berdomisili di suatu daerah kan dia tidak boleh jadi pemilih karena hanya temporer. Jadi saya kira betul sekali persoalan daftar pemilih itu persoalan yang sangat krusial. Jangan sampai kemudian terjadi debat lagi, ini daftar pemilih khusus boleh atau tidak, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB boleh atau tidak, pindah memilih mengurusnya bagaimana. Nah kalau ini peraturannya saja disiapkan terburu-buru, ya bagaimana masyarakat mau bisa tahu ini akan ada pengaturan yang lebih baik dan juga persiapan untuk mensosialisasikan. Betul, itu gitu. tidak kalah penting adalah sosialisasi kepada masyarakat di daerah itu ya. Makanya aspek ketika kita minta pemunduran pilkada serentak ke 2016 ini mempertimbangkan aspek pemilih, mempertimbangkan aspek peserta pemilu, dan mempertimbangkan aspek penyelenggara pemilunya. Dan juga tidak bisa dilepaskan tentang nanti pasca pencoblosan. Betul. Itu juga mungkin tidak banyak atau masih ada yang belum tahu mengenai bagaimana mekanisme gugatan. Betul. Tidak lagi di Mahkamah Konstitusi. Betul. Misalnya begitu ya. Betul. Dan mengapa juga kita meminta di 2016, kalau di 2015 misalnya ini kan provinsi cukup besar ya, Sulawesi Utara ya dan Sumatera Barat, Kalimantan Selatan juga cukup besar, dia pilkada di Desember. Kalau tidak ada sejarah misalnya provinsi itu yang tidak berujung ke sengketa hasil. Nah, padahal sengketa hasil di Perpu sekarang sudah berbeda. Kalau keberatan terhadap hasil, mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi di 4 pengadilan tinggi yang dipilih oleh Mahkamah Agung. Kalau masih tidak menerima dengan keputusan pengadilan tinggi, bisa banding ke Mahkamah Agung. Ini kan waktunya panjang. Ya, belum lagi kalau misalnya yang dipersoalkan ini adalah hasil putaran pertama. Berarti kan bagaimana lagi? Kapan lagi putaran kedua? Ada sengketa dulu berjenjang dari pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung. Setelah itu masuk lagi putaran kedua. Pasti berakhirnya juga di 2016. Kalau gitu. Mahkamah Agung misalnya putusannya pemilu ulang. Di tahap pertama 2016 juga ujung-ujungnya tidak serentak juga kan serentak akhirnya juga. Begitu. Artinya mungkin tadi di awal sempat disinggung
bulan di Amerika Serikat itu sudah baku gitu ya. Betul. Apakah kita bisa mengadopsi, memilih bulan-bulan yang cukup ramah bagi kita? Sangat bisa. Misalnya mengapa bulan April dipilih? Salah satunya juga Awal di saat kemarau itu awal kemarau dan cuaca bersahabat. Nah, tapi kemudian kalau di April, misalnya kita pilih bulan April, kalau kami kan memilih menawarkan Juni. Juni itu pemilih pemula sudah selesai ujian. Dan masih ada waktu yang cukup untuk putaran kedua. Misalnya Juni sudah selesai ujian, sudah selesai UAN, kalau masih ada UAN ya. Ada sengketa, maka putaran kedua bisa masuk di Agustus. Agustus putaran kedua, ada sengketa lagi, maka bisa selesaikan di September. Maka Oktober itu bisa pelantikan. Nah, misalnya pelantikan semua di Oktober. Tapi bisa dibayangkan kalau misalnya kita memperhitungkan juga nih, kalau April, oke, April. Tapi kan pemilih-pemilih itu sedang saatnya ujian, persiapan. Nah, kita pemilih pemula itu kan 30%. Pemilih muda ya di Indonesia. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan kita memikirkan Juni. Selain kalau April, siklusnya akhirnya tidak 2 tahunan. Kita kan mencari siklus 2 tahun. Jadi kalau Juli, tengah-tengah ya? Ya, Juli itu kan Pilpres misalnya, maka kan kalau ke Juni ya hampir 2 tahun. Nah, terus kemudian kalau di KPU sendiri, ini sudah mulai mendekati masa akhir belum ini? KPU ya? KPU, terutama juga KPU yang menjelang 2015-2016. Iya, kalau 2016 memang ini betul sekali dari analisis kita, Mas Agus. Ternyata kalau kita lihat, kalau kita mau punya skenario keserentakan, yang salah satu berkontribusi bagi kurang baiknya DPT kita pada pemilu 2014, karena pemutahiran itu kan mulai di 2013. Ternyata 2013 itu justru momennya penggantian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Sehingga ada yang, karena misalnya dari 5-4 ini semua diganti, mereka malas-malasan. Tidak menyerahkan data dan lain sebagainya, karena merasa tidak diapresiasi kerjanya. Meski itu tidak benar ya. Nah, kalau kita menyelenggarakan di 2016, maka KPU RI kan baru berakhir di 2017. Nah, KPU Provinsi, Kabupaten Kota baru berakhir di 2018. Tapi kami sadar kalau kita pilkada di 2017, KPU Provinsi, Kabupaten Kota masih aman Masih aman, tapi KPU pusatnya ini KPU yang harus pusatnya diganti. Berakhir karena bulan April itu sudah terpilih KPU RI yang baru. Ada gagasan dari kami untuk jangan seleksi dulu kalau selama ada pemilihan. Lebih baik mereka berkonsentrasi terhadap proses pemilihan. Misalnya proses pemilihan selesai di September. Maka lakukan seleksi di September, baru mulai seleksi, kan seleksi 3 bulan. September, Oktober, November, Desember sudah ada yang baru di 2017. Toh itu kan sudah selesai, lewat dari masa pilkada serentaknya. Betul, dan dia di 2018 itu sebaiknya tidak ada seleksi KPU provinsi. Tidak apa-apa, kita extend dulu. Nanti selain kita punya penataan jadwal, kita juga punya penataan jadwal pilkada, kita punya penataan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu. Sehingga tidak tersebar seperti sekarang. Di 2013 ada 18 provinsi, 2014 sekian provinsi, di 2015 ada sekian provinsi. Jadi itu akan rekrutmen penyelenggaranya juga ikut-ikutan jadwal pemilunya berserakan gitu. Tidak apa ya, itu selain masyarakatnya bingung mencoblos, juga KPU-nya juga bingung, panitia seleksinya juga bingung. Iya, betul. Baik, Mbak Titi, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah hadir dan juga memberikan informasi, analisa kepada kita. Sukses untuk Perludem dan teman-teman. Dan juga terima kasih para pendengar semuanya yang sudah menyimak acara ini. Produksi bersama KBR dan TV Tempo. Saya Agus Lukman, atas nama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.